Halo Sobat Investor BNI, welcome to Super Part, asupan seluruh seputar market, episode ketiga. Nah, di episode kali ini kita mau bahas soal perbankan. Kira-kira ada apa ya? Jadi beberapa waktu terakhir kemarin, saham-saham perbankan di Indonesia terkoreksi lumayan dalam. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita semua. Kira-kira ada apa dengan perbankan? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama beberapa analis pasar modal di Indonesia untuk berdiskusi kira-kira apakah ada concern terhadap sektor perbankan di Indonesia. Nah, di sini sudah ada Mas Ilham Firdaus dari BNI Sekuritas, lalu ada Mas Hadi Noverdanius dari CGS, dan juga ada Ibu Sarina Lusmina dari CLSA. Oke, saya mau nanya dulu nih ke Mas Ilham. Mas, kira-kira ini kenapa nih Mas? Kok kemarin itu sempet ya saham perbankan ini terkoreksi lumayan dalam? Apakah ada penyebab tertentu Mas? Kalau kita lihat, hal ini, disebabkan oleh beberapa hal yang menyebabkan kekhawatiran pada para investor. Sebenarnya kalau seandainya kita lihat lebih jauh lagi, ada beberapa kekhawatiran utama yang menyebabkan investor untuk, menahan posisi atau menjual saham-saham perbankan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah dari, sisi makroekonomi. Seperti yang kita ketahui, perbankan, bank-bank sentral di dunia termasuk di Indonesia masih terus menaikkan suku bunga. Hal ini, ke depannya mungkin dapat, menimbulkan kekhawatiran pada investor akan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ataupun, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya, eee, ke mengetatnya likuiditas perbankan ataupun juga dapat berdampak pada, aset quality, issue ya. Oke Mas Ilham, thank you. Berarti ini ada kaitannya dengan rate environment ya Mas ya. Nah, kalau dari Mas Hadi, kira-kira ada pendapat lain Mas? Mungkin kalau kita boleh summarize, mungkin kita lihatnya karena 3 faktor ya. Pertama, kita lihat di awal tahun, ekspektasi dari, pelaku pasar, baik itu investor lokal maupun investor foreign, internasional itu lumayan tinggi dengan adanya ekspektasi, election boost, dana-dana kampanye yang historically itu bisa membantu secara purchasing power. Tapi ternyata, begitu election-nya itu, selesai dan juga impact dari, masa kampanye itu, secara, impact tidak seperti yang diharapkan, sebelumnya ya. Jadi kita ngelihat juga banyak, perusahaan-perusahaan, mmm, waktu melaporkan angka first quarter performance itu juga relatively, lumayan, weak, lumayan weak lah. Jadi akibatnya juga analis, dan juga pelaku pasar itu harus melakukan, adjustment downgrade terhadap ekspektasi yang dibangun di awal tersebut ya. Faktor kedua juga kita dari sisi makro kita, terlebih khususnya itu rupiah, yang mana lumayan, melemah selama beberapa bulan terakhir. Jadi kalau kita lihat secara year to date dari awal tahun sampai dengan posisi saat ini bisa dibilang rupiah itu sudah melemah lebih dari 5%, relatively lumayan tinggi compared to, beberapa our neighboring country seperti, Singapura ataupun, Malaysia ya. Dan, karena ngelihat pelemahan rupiah dan volatilitas rupiah yang lumayan, tinggi beberapa minggu, bulan terakhir, makanya investor asing khususnya itu juga, lebih prefer untuk, melakukan trimming atau penjualan terhadap portfolio mereka di Indonesia. Dan, as we know, big banks atau saham perbankan itu kan yang paling liquid dan kontribusi, secara, weighting itu paling besar terhadap PCI. Makanya impact-nya begitu mereka melakukan trimming position juga, lumayan berasa secara performance, harga saham ya. Dan mungkin faktor ketiga yang investor itu ngelihat, Indonesia ini kan saat ini masih dalam masa transisi antara, Presiden Jokowi dengan, presiden selanjutnya, dan NC kabinet, dan juga economic agenda itu mungkin baru lebih bisa kelihatan, setelah, proses kabinet dibentuk, which is mungkin baru
kelihatan sekitar bulan September Oktober tahun ini. Jadi mereka juga dalam posisi yang lebih wait and see saat ini, ditambah dengan kondisi makro seperti yang tadi udah saya sampaikan, makanya mereka lebih prefer wait and see saat ini ya. Di saat yang bersamaan kalau kita lihat secara valuasi dan juga mungkin performance negara-negara tetangga itu lebih udah dihajar terlebih dahulu ya di tahun lalu. Jadi secara valuasi compare to Indonesia itu sudah jauh lebih atraktif menurut mereka. Makanya di kondisi seperti ini beberapa bulan terakhir kita ngelihat alokasi weight secara portfolio beberapa investor asing, investor internasional itu juga mengurangi exposure mereka di Indonesian market. Hanya secara keseluruhan 3 faktor tersebut yang menurut kita mempengaruhi kinerja saham-saham perbankan selama 2-3 bulan terakhir ini. Oke Mas Handi, berarti ada 3 faktor ya Mas tadi. Yang pertama itu soal dampak pemilu terhadap perekonomian ini tidak sebesar ekspektasi market. Yang kedua dari sisi makro di mana rupiah juga lagi volatile banget. Sama dari kondisi Indonesia yang lagi masa transisi ke pemerintahan. Jadi ya investor juga masih wait and see. Baik, kalau dari Bu Sarina gimana Bu? Saya lihat sih sebenarnya ada beberapa faktor ya penyebab koreksi belakangan ini. Pertama tuh makro, definitely pelemahan rupiah itu tuh ya sangat mengkhawatirkan ya. Kita kayaknya year to date udah turun mungkin sekitar 6-7% ya. Terus kemudian trade surplus kita juga mengecil, dan juga ketidakpastian rate cut ya dari US dan dampaknya ke Indonesia. Sementara purchasing power di low end segment itu juga kelihatannya not so good ya, apalagi di mass market. Tambah lagi terbuktikan di asset quality ya. Tapi juga ada yang lain, yang pertama tuh saya juga berasa beberapa minggu ini banyak noise di politik ya. Jadi contohnya misalnya ada statement dari pemerintahan baru ini bahwa debt to GDP mau dinaikkan ke 50%, tapi akhirnya kan di counter ya oleh advisor dari tim mereka bilangnya tidak. Tapi sempat damage-nya udah kena nih di sektor perbankan punya saham. Dan juga kan selama 2 tahun ini mungkin ya saham perbankan kan udah bagus ya, udah cukup perform, dan jadinya tuh memang valuasi sudah lumayan tinggi. Jadi untuk investor-investor terutama foreign melihat rupiah melemah seperti ini, jadi mereka juga berpikir ya boleh juga lah take profit ya. Dan juga kan at the same time China juga ada improvement. Jadi kita juga melihat ada faktor flow going back to China. Dan banks itu kan sebagai banks di Indonesia itu kan sebenarnya big weight ya in terms of index. Makanya lah jadilah korban untuk profit taking. Ya itu aja sebenarnya menurut saya faktor-faktor penyebabnya ya. Baik, kurang lebih sama ya Bu, ada impact dari kondisi makroekonomi dan juga valuasi saham perbankan yang memang sudah oke. Jadi investor juga lagi profit taking. Nah, kalau bicara soal tantangan nih, apa aja yang dihadapi industri perbankan? Dan apakah sektor perbankan di Indonesia ini bisa dibilang rentan terhadap berbagai risiko dan tantangan yang ada? Saya pikir sih dari segi tantangan ya atau main concern sekarang ini 2 ya. Yang pertama aset quality di low end, dan juga tuh dari sisi ekonomi kan kita juga melihat anything penjualan yang di low end segment tuh kelihatannya memang lemah ya. Contohnya misalnya penjualan motor, penjualan mobil kalau kita pilih yang mass market itu juga turun sementara, maksudnya turun ya, apalagi ada juga down trading. Misalnya orang beli yang ke LCGC kayak Toyota Agya, Ayla, itu kan. Jadi memang low end segment ini agak rentan sih. Selain asset quality itu, yang lain itu adalah likuiditas ya. Sekarang kan likuiditas itu cukup cukup ketat ya. Jadi kita juga melihat tuh ini disebabkan 2 hal. Pertama loan demand itu sangat kuat, apalagi di wholesale. Itu menyebabkan ya ketergantungan ya terhadap third party fund. Yang kedua ya crowding out effect dari bank BI ya, dan ini tuh kan karena rupiah kita melemah, jadinya BI kan dari sejak September tahun lalu kan sudah melakukan issuance yang SRBI ya, yang securitization dari holding mereka
holding SBN-nya mereka. Nah, itu kan di 7,2, 7,4%. Dan ini ya membuat perbankan ya kehilangan sedikit ya customers ya, yang term deposit-nya, dikasih oleh perbankan tidak setinggi yang di SRB itu. Jadi ini yang kita harapkan sih, kemudian hari ya begitu Fed mulai bisa cut rate, our expectation itu mungkin bulan November, Desember gitu bisa start, dan habis itu, BI kita bisa mulai, cut rate juga. Itu akan membantu untuk likuiditas. Sebenarnya fundamental perbankan kita sih cukup bagus ya, jadi menurut saya sih ini ya near term concern, tapi dianggap rentan sih tidak ya, apalagi Big Four, karena kan CAR-nya sangat kuat ya, sekitar 20%, leverage juga rendah, dan opportunity ke depannya sih sebenarnya juga masih bagus. Jadi ini adalah ya, saya temporary lah ya, in terms of concerns. Oke Bu Sarina, berarti tantangannya sendiri memang sebenarnya ini ada di segmen low end ya Bu. Jadi BNI ini bisa dibilang itu lebih resilient soal ini ya Bu ya. Oke, kalau Mas Handi gimana Mas pendapatnya? Secara tantangan, kalau saya boleh summarize itu ada 2 faktor. Yang pertama dari sisi aset quality atau kualitas kredit. Seperti yang kita ketahui, bersama kan, secara purchasing power consumer, especially buat masyarakat middle and, low income segment itu kan lumayan, lemah ya. Dan hal ini juga sudah menjadi isu sejak tahun lalu, di mana ada kenaikan harga pangan, harga bahan bakar di tahun 2022 dan juga ada efek dari El Nino di tahun 2023 lalu yang secara bersamaan itu juga mempengaruhi purchasing power masyarakat Indonesia khususnya middle to low income segment. Jadi mungkin kalau kita lihat kinerja perusahaan-perusahaan perbankan ataupun perusahaan-perusahaan financial institusi yang secara khusus serving di segmen itu boleh dibilang ada pemburukan secara kualitas kredit ya dalam beberapa bulan atau 1-2 kuartal terakhir. Jadi kita ngelihatnya sebagai analis dan juga pelaku pasar itu ada concern kalau seandainya weak purchasing power ini berlanjut terus di kuartal-kuartal ke depan, bagaimana impact-nya ke sektor-sektor lain, baik itu ke sektor SME, komersial maupun perusahaan-perusahaan besar juga. Jadi itu pertama. Yang kedua mungkin kita juga lihat dari sisi kondisi pertumbuhan dana pihak ketiga yang belakangan lumayan ketat dan beberapa bulan terakhir kalau kita lihat Bank Indonesia juga lebih agresif melakukan issuance untuk SRBI instrumen dengan yield yang lumayan atraktif. Jadinya secara pressure kompetisi di funding cost buat beberapa perbankan di Indonesia itu juga mengalami kenaikan. Di saat yang bersamaan permintaan loan secara keseluruhan juga lumayan tinggi di tengah kondisi GWM reserve requirement yang juga masih lumayan tinggi ya, meskipun beberapa minggu terakhir mulai ada insentif dari Bank Indonesia, tapi secara keseluruhan dengan kondisi tumbuhan kredit loan demand yang lumayan tinggi, rasanya bank itu masih perlu untuk mengejar dana pihak ketiga juga untuk mensupport pertumbuhan kredit dan menjaga level loan to deposit ratio mereka ya. Yang mana akhirnya ini juga mempengaruhi potensi dari sisi net interest margin ya. Karena di saat yang bersamaan meskipun kredit itu tumbuh secara bagus, tapi ada concern asset quality yang seperti tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi membuat perbankan-perbankan besar khususnya itu juga menyasar ke nasabah-nasabah yang relatively good quality, sehingga secara possibility untuk loan repricing mungkin tidak bisa juga terlalu agresif. Jadi overall itu kondisi deposit likuiditas yang ketat di tengah angka pertumbuhan kredit yang lumayan tinggi membuat adanya pressure dari sisi net interest margin ya. Siap Mas Handi, berarti ya kalau memang boleh kita sampaikan sih Mas, tantangan itu dari sisi kualitas aset ya, dan juga kondisi likuiditas yang mengetat. Ya ini memang ya likuiditas kondisinya lagi mengetat,
Tapi sebagai informasi nih di BNI, kami punya strategi untuk memastikan likuiditas itu tetap sehat sehingga fungsi intermediasi dan juga bisnis masih bisa berjalan dengan optimal. Baik, Kak, sekarang kita mau bahas soal spesifik nih mengenai saham emiten perbankan. Kira-kira outlook ke depannya gimana nih? Mas Ilham, silakan Mas. Secara garis besar, saya sendiri melihat outlook investasi untuk di saham perbankan ke depan itu masih sangat positif. Tapi kalau seandainya kita boleh breakdown terlebih dahulu, mungkin secara jangka pendek dan jika kita bisa bagikan menjadi jangka pendek, outlook jangka pendek dan outlook jangka panjang. Secara jangka pendek, mungkin outlook perbankan di Indonesia itu masih perbankan di Indonesia mungkin masih akan menghadapi beberapa tantangan yang kita juga sempat mention tadi berkaitan dengan likuiditas ataupun aset quality ya, karena mungkin butuh beberapa waktu bagi perbankan ataupun Bank Indonesia untuk mulai menurunkan suku bunga sehingga isu-isu likuiditas mulai terpecahkan atau terselesaikan. Sedangkan di satu sisi lagi isu-isu seperti aset quality yang dihadapi oleh perbankan-perbankan yang berfokus pada segmen pro ataupun retail, itu mereka butuh beberapa waktu untuk memanage kembali portofolio pinjaman yang mereka untuk bisa kembali ke posisi yang semula atau posisi normalnya. Sedangkan di outlook jangka panjang sendiri, perbankan-perbankan di Indonesia itu masih memiliki growth opportunity yang sangat besar ya. Sebagaimana yang kita ketahui juga, penetrasi perbankan di Indonesia itu termasuk yang salah satu paling rendah dibandingkan dengan peers-peers yang ada di ASEAN ataupun di global. Jadi dan di satu sisi secara industri juga secara kompetisi juga di industri perbankan Indonesia itu masih sangat kompetitif dan masih sangat sehat. Jadi opportunity untuk growth ke depan itu masih besar sekali. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Ilham. Kalau Bu Sarina ada pendapat lain, Bu? Oke, kalau outlook untuk perbankan menurut saya sih tetap masih bagus ya, medium long term. Kalau kita lihat kan banking penetration di Indonesia kan cuman 50%, dan juga tuh cuman sepertiga ya dari UMKM yang punya akses ke financing perbankan ya, maksudnya financing yang formal. Jadi sebenarnya banyak opportunity, GDP kita kan juga akan terus tumbuh. Jadi seiring pertumbuhan GDP itu kita juga harapkan ya wholesale loan demand akan terus naik, dan perbankan itu sebagai satu sektor juga sangat liquid ya di IDX ya. Jadi Big Four itu kan mungkin sudah 25%, 30% dari weighting seperti saya tadi sebut ya di awal. Dividend payment-nya juga bagus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini dividen yield perbankan itu sangat menarik ya, 6%, 7% untuk bank-bank BUMN. Valuasi juga sudah turun ya, contohnya BI kan sekarang trading-nya mungkin 1 kali ya price to book. Jadi within the 4 banks misalnya Big Four menurut saya sih, ya semuanya ya cukup menarik ya dan punya plus and minuses ya, untuk setiap perbankan itu. Tapi ya menurut saya perbankan ini masih satu sektor yang patut dipunyain oleh investor. Baik, terima kasih Bu Sarina. Nah, kalau Mas Hadi nih Mas, ada perspektif lain Mas? Investasi di saham perbankan, especially untuk mid to long term, kita ngelihat masih sangat atraktif buat perbankan-perbankan Indonesia. Mungkin pertama kita lihat dari sisi valuasi ya. Boleh dibilang saham-saham perbankan telah drop atau turun mungkin on average sekitar 15-25% dalam 2-3 bulan terakhir, akibat adanya concern dari sisi makro, dari sisi katalis dan juga transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke pemerintahan yang baru. Jadi secara valuasi sebenarnya kita ngelihat it's getting more and more attractive dan angka tersebut juga ditopang dengan proyeksi dividen yield yang lumayan atraktif ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata beberapa perbankan besar pun angka dividen yield sekarang itu mungkin sudah bisa di atas 5% ya secara dividen yield dengan valuasi yang jauh lebih murah dibanding akhir tahun lalu atau awal tahun 2024 ini.
Dan kita ngelihat juga dengan potensinya ada possibility dari Fed untuk melakukan penurunan Fed Fund Rate mungkin di akhir tahun ini juga akan membawa dampak yang positif secara overall ke perbankan di Indonesia, which is bakal help buat nurunin juga dari sisi funding cost, yang mana akhirnya akan mengimplikasikan hal yang positif untuk pertumbuhan net interest margin dan akan mensupport pertumbuhan top line dari perbankan-perbankan Indonesia sendiri ya. Baik, jadi kalau boleh saya summarize nih, Bapak Ibu, saham perbankan itu kan outlook-nya masih bagus ya, masih atraktif, dividend yield juga masih oke, room to grow dengan business opportunity yang masih sangat luas di Indonesia. Ini sehingga memang saham perbankan itu masih layak untuk dikoleksi oleh investor. Dan koreksi yang kemarin sempat terjadi ini bisa dibilang temporary ya. Jadi ini bisa dijadikan momen yang baik buat investor nih untuk masuk dan mengakumulasi portfolio saham perbankan karena harganya yang lagi atraktif. Oke, great. Thank you so much buat Mas Ilham dari BNI Sekuritas, Mas Handi dari CGS, dan Bu Salina dari CLSA. Terima kasih atas insight-insight yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi Sobat Investor BNI. Nantikan terus episode-episode mendatang dari Super Smart. Nah, kalau Sobat Investor nih ada pertanyaan ataupun mau request topik yang mau dibahas di episode-episode Super Smart, langsung saja DM Instagram kami, bbni_ir. Jangan lupa juga buat follow ya. Saya Sigit, izin sign out. Stay happy, stay cuan.